Hai, John level students. How are you today? Ya, Miss Kori harap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, bersukacita, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Nah, yang pasti sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for your kindness, for your guidance, for everything you've done in our life. We thank you for this beautiful day. We thank you for this time we want to learn about thematic. Please help us and guide us so we can understand what we learned today. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time into your hand. In Jesus Christ we pray to you. Amen. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita belajar menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dan yang ketiga, kita akan belajar menjelaskan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kita sudah belajar apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita juga sudah belajar 3 bentuk kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi, kemudian yang kedua, kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini beberapa contoh kegiatan produksi. Distribusi adalah suatu kegiatan menyebarkan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan distribusi. Konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan kegunaan hasil produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini beberapa contoh kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa suatu kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat? Kita akan melihat bagaimana kondisi di Pelabuhan Ratu mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di sana. Nah, kamu bisa membuka bukumu halaman 15 ya. Mari kita baca bersama-sama. Pelabuhan Ratu terkenal sebagai daerah penghasil utama perikanan laut di Kabupaten Sukabumi. Sumber daya alam tersebut sangat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Pada umumnya, kegiatan ekonomi masyarakat pesisir adalah menangkap ikan, menjual ikan di tempat pelelangan ikan, serta bertambak udang dan ikan. Keindahan laut dan pesisir pantai juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai objek wisata. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pesisir pantai juga dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan menyediakan jasa di bidang pariwisata. Pelabuhan Ratu memiliki keragaman kegiatan ekonomi yang tersebar di wilayahnya, di antaranya penangkapan ikan di laut, pembudidayaan ikan air payau, usaha tambak udang, usaha tambak garam, pusat-pusat pelelangan ikan, penyewaan kapal, perdagangan, dan pariwisata.
Oke, kita sudah melihat bagaimana kondisi di lingkungan Pelabuhan Ratu mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Karena Pelabuhan Ratu ini adalah pesisir pantai, jadi kegiatan ekonomi masyarakat pasti berhubungan dengan pantai. Contohnya tadi nelayan, kemudian petani garam. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi dengan menyediakan jasa di bidang pariwisata. Nah, sekarang bagaimana dengan lingkungan sekitarmu anak-anak semua? Apa saja jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan sekitarmu? Apa kondisi lingkungan di daerah sekitarmu yang mempengaruhi kegiatan masyarakat tersebut? Kamu bisa memperhatikannya ya. Sekarang kita akan belajar tentang tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, di pembelajaran sebelumnya bersama Miss Julita sudah menjelaskan apa itu cerita fiksi ya. Anak-anak masih ingat? Nah, cerita fiksi adalah cerita hayalan atau cerita tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas penulis. Mari kita sama-sama membaca salah satu contoh cerita fiksi yang ada di halaman 17 buku kalian. Judulnya adalah Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air. Oleh sebab itu, sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Sayangnya, para penduduk di desa itu tetap miskin. Mereka menanam padi, nuai yang sudah kering, lalu menjualnya kepada seorang tengkulak atau pedagang perantara. Semenjak suaminya meninggal, Nyai Bagendit mendapatkan warisan berupa kekayaan yang berlimpah. Sayangnya, hal tersebut membuat Nyai Bagendit menjadi kikir dan congkak. Nyai Bagendit paling senang mengadakan pesta dan gemar memamerkan harta benda kepada warga sekitar. Akan tetapi, ia tidak pernah mau membantu warga yang sedang kesulitan. Setiap kali warga datang meminta bantuan, Nyai Bagendit menolaknya dengan angkuh. Warga sangat tidak menyukai perangai Nyai Bagendit. Namun, mereka tidak dapat berbuat apapun juga. Pada suatu hari, di tengah-tengah pestanya, datanglah seorang pengemis. "Nyai, tolong beri hamba makanan sedikit saja," kata pengemis itu. Nyai Bagendit sangat marah dan mengusir pengemis itu. "Pergilah kau dari rumahku." Pengemis itu pun pergi dengan perasaan sedih. Keesokan harinya, di desa itu terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, di sebuah jalan di desa tersebut, ditemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Tidak ada satupun yang dapat mencabut tongkat itu, walaupun sudah mencobanya beramai-ramai. Akhirnya, datanglah pengemis yang sebelumnya diusir oleh Nyai Bagendit dan dengan mudah mencabut tongkat tersebut. Setelah dicabut, mengalirlah air dari tempat tongkat dicabut. Makin lama, air semakin deras. Keadaan tersebut membuat para penduduk takut tenggelam. Mereka segera mengungsi mencari tempat yang aman. Namun, Nyai Bagendit tidak mau meninggalkan rumahnya yang penuh dengan harta dan perhiasan. Ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Tempat tersebut kini berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Nah, itulah salah satu contoh cerita fiksi, ya. Nah, sekarang kita akan melihat tokoh-tokoh yang terdapat pada teks tersebut. Teks cerita fiksi yang kita baca tadi ya. Nah, sebelumnya kita perlu belajar apa itu tokoh. Bagaimana atau apa saja jenis-jenis tokoh dalam sebuah cerita. Nah, mari kita belajar ya. Tokoh adalah pelaku yang memerankan sebuah cerita. Tanpa tokoh, alur atau jalan cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Jadi, tokoh ini sangat penting ya dalam sebuah cerita. Nah, ada 3 jenis tokoh yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, tokoh utama. Kemudian yang kedua, tokoh tambahan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tokoh latar.
Tokoh utama merupakan tokoh yang sangat penting untuk menggerakkan alur cerita. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap peristiwa yang diceritakan. Nah, anak-anak, tokoh utama dalam cerita Situ Bagendit yang kita baca tadi adalah Nyai Bagendit. Kenapa? Karena dia yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian dalam cerita tadi ya. Kemudian tokoh tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang memiliki pengaruh yang tidak begitu besar terhadap alur cerita. Tokoh tambahan biasanya hanya muncul sesekali saja ya. Dalam cerita Situ Bagendit tadi yang menjadi tokoh tambahannya adalah pengemis. Yang terakhir adalah tokoh latar. Tokoh latar merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap alur cerita. Jadi, tokoh latar ini hanya sebagai pelengkap latar saja ya. Nah, tokoh latar dalam cerita Situ Bagendit tadi adalah warga. Kenapa? Karena warga tadi yang diceritakan di dalam cerita itu hanya sebagai pelengkap latar yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi di sebuah desa. Nah, selain kita belajar tentang tokoh-tokoh dalam cerita, kita juga belajar tentang penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat atau karakter atau watak yang akan diperankan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, kita akan melihat contoh penokohan dari cerita Situ Bagendit tadi. Nah, tokohnya adalah Nyai Bagendit. Bagaimanakah penokohannya? Nah, ingat, penokohan berarti pemberian karakter yang akan diperankan oleh tokoh tadi ya. Nah, bagaimana karakter Nyai Bagendit dalam cerita tadi? Nah, kita melihat bahwa karakter yang diperankan oleh Nyai Bagendit adalah boros, sombong atau congkak, suka pamer, pelit, egois, dan cinta harta. Nah, itulah contoh penokohan dalam sebuah cerita ya. Oke, yang terakhir kita akan belajar keragaman karakteristik individu. Nah, karakteristik itu berarti ciri-ciri ya. Lalu, mengapa setiap karakteristik individu itu berbeda? Ya, setiap kita memang berbeda karena Tuhan Yesus memang menciptakan kita dengan sangat unik. Tidak ada yang sama, ya, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, apa saja karakteristik kita yang berbeda satu sama lain? Beberapa perbedaan kita adalah perbedaan karakteristik fisik dan juga perbedaan karakteristik sifat. Berikut ini adalah keragaman karakteristik fisik yang ada di setiap orang. Nah, sedangkan yang ini adalah keragaman karakteristik sifat setiap orang. Nah, anak-anak, apa sih manfaat dari keberagaman itu? Nah, ini adalah beberapa contoh manfaatnya. Yang pertama, memperkaya kehidupan masyarakat. Yang kedua, kita belajar mengenal karakteristik seseorang. Dan yang ketiga, kita belajar sikap toleransi dengan perbedaan. Nah, pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimana kita hidup dalam keragaman. Ya, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan mengembangkan sikap toleransi ya, supaya kita bisa hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita meskipun kita berbeda. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih ya untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari boleh menambah pengetahuan baru untuk kita ya. Let's pray to close our lesson. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your guidance, so we can do our lesson today. And now we want to continue our activities. Please bless us and guide us. We surrender our life into your hand. Thank you, Lord Jesus. In your name we pray to you. Amen.